Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas mengenai atom berelektron banyak. Nah, atom berelektron banyak itu maksudnya apa? Yaitu atom yang memiliki elektron lebih dari satu. Nah, sekarang kita bicarakan masalah keadaan kuantum elektron. Nah, keadaan kuantum elektron dalam orbit inti itu digambarkan 4 set bilangan kuantum. Nah, yang pertama ada yang namanya bilangan kuantum utama, disimbolkan dengan n kecil. Nah, n kecil ini untuk menentukan energi elektron pada setiap kulit atom. Nah, n kecil itu nilainya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, misalkan untuk atom hidrogen itu atom yang paling sederhana. Nah, energi di setiap kulit atom untuk energi elektron di setiap kulit atom itu dirumuskan En sama dengan min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Nah, tetapi untuk atom hidrogenik, maksudnya atom hidrogenik itu adalah atom dalam keadaan normal memiliki lebih dari satu elektron, tapi bisa saja dia mengion sehingga di dalamnya hanya tinggal satu elektron. Contohnya adalah helium. Helium dalam keadaan normal ini elektronnya sebanyak 2. Nah, kalau misalkan elektronnya lepas 1, maka elektronnya tinggal 1 saja dalam atom. Nah, sehingga dia akan mengion menjadi He+. Elektronnya tinggal 1 He+ itu. Nah, litium dalam keadaan normal itu elektronnya sebanyak 3. Tapi kalau kehilangan 2 elektron, elektronnya 2 lepas, tinggal 1 saja yang ada di dalam. Ini termasuk juga atom hidrogenik. Karena litium secara normal kan punya 3 elektron. Nah, lepas 2 tinggal 1 saja. Sehingga litium akan menjadi ion litium 2+ gitu. Dalam keadaan terionisasi. Jadi sekali lagi atom hidrogenik itu adalah atom yang memiliki 1 elektron karena mengion. Tapi sejatinya dia dalam keadaan normal lebih dari 1 elektron yang dimiliki. Nah, kalau kita rumuskan energi totalnya adalah energi total elektron dalam mengitari inti itu min 13,6 per N kuadrat Z kuadrat EV. Nah, EV itu adalah elektron volt ya. Nah, Z-nya itu ikut di sini. Apa Z itu? Z itu adalah nomor atom. Jadi kalau hidrogen rumusnya seperti ini, kenapa? Itu karena hidrogen itu punya nomor atom sama dengan 1. Nah, 1 di kuadrat, akhirnya rumusnya jadi seperti ini. Tapi kalau helium, nah Z-nya bukan 1 kan. Helium itu nomor atomnya atau Z-nya itu 2, litium 3, dan seterusnya. Sehingga Z-nya ini harus disertakan dalam rumus energi elektronnya. Nah, contoh soal, hitunglah energi elektron yang berada di kulit N sama dengan 1 untuk ion helium plus. Nah, jawabnya seperti ini ya. Helium itu kan memiliki nomor atom sama dengan 2. Nah, untuk N sama dengan 1, karena dia berada di kulit K, elektronnya berarti N-nya sama dengan 1, maka energi total elektron dalam mengitari inti adalah min 13,6 per N kuadrat Z kuadrat elektron volt. Nah, karena helium plus ini adalah atom hidrogenik. Jadi Z-nya ikut. Nah, sekarang kita masukkan Z-nya diisi 2 di sini ya, nomor atomnya 2. Jadi ini min 13,6 kali 2 kuadrat per 1 kuadrat karena N-nya 1 ya. N-nya diisi 1. Sehingga hasilnya adalah min 54,4 elektron volt. Nah, inilah energi total elektron di kulit N sama dengan 1 untuk ion helium plus. Nah, yang kedua ada bilangan kuantum orbital, simbolnya adalah L kecil. Nah, ini adalah untuk menentukan momentum sudut orbital elektron. Kita tahu elektron dalam mengitari inti itu pasti menempuh sudut, sehingga dia mempunyai momentum sudut. Nah, nilai L kecil itu adalah 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Jadi nilai L kecil itu bergantung dari bilangan kuantum utamanya. Nah, contohnya adalah kalau bilangan kuantum utama itu 1, maka L-nya 0. Kalau N-nya 2, L-nya itu bisa 0, bisa 1. Kalau N-nya 3, itu L-nya bisa 0, 1, 2. Kalau N-nya 4, itu L-nya bisa bernilai 0,1,2,3 gitu ya. Oke, nah sekarang untuk L sama dengan 0, ini diberi nama subkulit S, singkatan dari sharp. Kalau L-nya sama dengan 1, itu ada subkulit P. Nah, ini singkatan dari principal.
Kalau L-nya sama dengan 2, itu adalah subkulit D, itu singkatan dari diffuse. Kalau L-nya sama dengan 3, dikatakan sebagai subkulit F. Nah, itu singkatan dari fundamental. Nah, momentum sudut elektron dalam mengitari inti itu dirumuskan L sama dengan akar L dalam kurung L plus 1 dikalikan H bar. Nah, L di sini menyatakan momentum sudut orbital elektron. Satuannya adalah Joule/Coulomb. Contoh soalnya seperti ini, hitunglah momentum sudut orbital elektron yang berada di subkulit 2P. Nah, kita tahu untuk subkulit 2P, P itu adalah subkulit dengan L sama dengan 1, prinsipal ya. Jadi L sama dengan 1, 2 itu menunjukkan bilangan kuantum utamanya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Momentum sudutnya tadi kan dirumuskan akar L dalam kurung L plus 1 kali H bar. Ya, kita tinggal masukkan aja di sini. Jadi 1 kita masukkan, L-nya kita ganti 1 ya. Jadi ini 1 kali 2 ya 2, berarti akar 2 dikalikan dengan H bar. Nah, semudah itu. Nah, terus kemudian yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik orbital. Disimbolkan ML, L-nya itu di bawah, ini adalah subscript ya, di bawah. Nah, ini untuk menentukan apa? Ini untuk menentukan arah momentum sudut orbital karena atom dipengaruhi medan magnet dari luar. Jadi kalau atom dipengaruhi medan magnet dari luar, maka nanti bidang edar elektron dalam mengitari inti itu bisa oleng. Nah, nanti saya akan ceritakan lebih jauh. Nah, nilai ML itu min L titik-titik 0 titik-titik plus L. Maksudnya apa? Nah, ini contohnya ya. Kalau L-nya sama dengan 0, ML-nya itu 0. Kalau L-nya 1, ya ML-nya min 1, 0 plus 1. Kalau L-nya 2, berarti ML-nya min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Itu maksudnya. Nah, arah L itu dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi arah momentum sudut elektron seperti ini ya, pakai kaidah tangan kanan. Kalau 4 jari yang meremas itu menunjukkan putaran elektronnya dalam mengitari inti, maka arah ibu jari itu menunjukkan arah momentum sudut elektronnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, misalkan elektron berputar seperti ini ya. Ini berputar seperti itu. Nah, maka kemana arah momentum sudutnya? Jelas, berdasarkan kaidah tangan kanan, arah momentum sudutnya adalah ke atas, ya kan? Dia tegak lurus dengan bidang edar elektron dalam mengitari inti. Nah, bagaimana kalau elektron dalam atom itu dipengaruhi oleh medan magnet luar? Misalkan medan magnet luar saya arahkan ke sumbu Z positif. Maka ternyata bidang edar elektron dalam mengitari inti itu bisa oleng gitu ya. Nah, kalau dia bisa oleng, bisa goyang, maka otomatis arah momentum sudut elektronnya ini juga bisa berubah-ubah arah gitu ya. Nah, kalau seandainya ini adalah arah momentum sudut elektron, dia membentuk sudut theta terhadap arah sumbu Z, di mana di sumbu Z tadi ada medan magnetnya. Maka L ini bisa kita uraikan ke arah sumbu Z yang dinamakan LZ. Nah, secara geometri LZ komponen L ke arah sumbu Z itu dirumuskan L cos theta secara geometri, karena ini LZ ini kan di samping sudut ya, cos sami. Jadi kalau begitu L cos theta. Nah, kalau dikaitkan dengan bilangan kuantum orbitalnya ML, maka rumus LZ-nya itu adalah ML dikalikan dengan H bar. Nah, jadi sekali lagi nih, LZ itu adalah komponen momentum sudut orbital elektron ke arah sumbu Z. Tentu saja satuannya adalah Joule/Coulomb. Nah, sedangkan ML nilainya seperti tadi ya, diisi min L 0 titik-titik plus L begitu. Oke, nah sekarang perhatikan, ini misalkan ada atom dipengaruhi medan magnet dari luar. Nah, tadi saya mengatakan bahwa
bidang edar elektron dalam mengitari inti itu bisa oleng. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, bisa aja oleng seperti ini bidangnya, atau mungkin miring ke situ. Mungkin juga bidang edarnya vertikal seperti itu, atau mungkin horizontal seperti ini, bisa aja. Pokoknya dia bisa oleng bidang edarnya. Jadi kalau begitu arah momentum sudut nanti bisa berbagai arah, ini bisa vertikal, bisa horizontal gitu ya, bisa miring dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soalnya adalah ini: tentukan kemungkinan arah momentum sudut orbiter elektron yang berada di subkulit 2P terhadap sumbu Z karena atom mendapat pengaruh medan magnet luar ke arah sumbu Z tersebut. Nah, kalau kita jawab, subkulit 2P itu L-nya sama dengan 1 ya. P itu prinsipal, jadi L-nya sama dengan 1. Berarti ML-nya itu bernilai min 1, 0 plus 1. Nah, LZ-nya itu bisa kita tulis ML kali H bar. Karena ML-nya min 1, 0 plus 1, jadi nilai LZ-nya bisa min H bar 0 atau plus H bar. Nah, L-nya itu, karena L-nya 1, momentum sudutnya sebesar akar L dalam kurung L plus 1 kali H bar. Jadi kalau kita masukkan, nah, L-nya 1 di sini ya, jadi akhirnya dapat akar 2 H bar. Nah, sekarang kalau kita menggambarkan arah momentum sudut yang mungkin terhadap arah sumbu Z, yaitu di mana di sumbu Z tadi diletakkan, diarahkan medan magnetnya. Nah, ini adalah arah orientasi L yang pertama dengan LZ plus H bar. Plus H bar ya. Nah, sedangkan ini arah orientasi yang kedua, tegak lurus dengan Z. Nah, ini yang nilai LZ-nya sama dengan 0. Nah, nilai LZ-nya 0, sedangkan yang min H bar di sini, ini arah orientasi L yang ketiga. Arah L yang ketiga terhadap sumbu Z untuk LZ min H bar. Nah, ini min H bar. Jadi kalau LZ-nya itu sebanyak 3 nilai plus H bar 0 min H bar, secara otomatis arah momentum sudut orbital elektron itu akan menjadi 3 kemungkinannya. Nah, kita bisa mencari arah yang pertama, L terhadap sumbu Z. Jadi ini saya namakan theta 1. Ini adalah arah yang pertama terhadap sumbu Z. Kita bisa menggunakan fungsi trigonometri. Nah, gimana cara menghitungnya? Gampang sekali. Cos theta 1 itu kan H bar dibagi akar 2 H bar. Duh, kok bisa? Lihat ini ya, cos theta 1. Kan samping H bar dibagi dengan L. Tapi nilai L-nya itu kan ini, akar 2 H bar ya. Jadi saya masukkan akar 2 H bar, sehingga hasilnya adalah setengah akar 2, karena ini seperakar 2. Setengah akar 2, sehingga theta satunya itu pasti ketemu 45 derajat. Jadi kemungkinan sudut arah yang pertama adalah 45 derajat. Nah, oke, baiklah. Bagaimana cara menghitung untuk theta 2-nya, yaitu arah L terhadap sumbu Z untuk yang kedua ini. Arah yang kedua ya, theta 2. Nah, theta 2 nggak usah dihitung saya kira, karena L di sini tegak lurus Z, berarti theta 2 langsung hasilnya 90. Sedangkan theta 3-nya itu gampang, karena ini simetris, ini theta 1, ini juga theta 1 kan. Jadi kalau mencari theta 3, ini kan theta 3. Theta 3 itu berarti kan 180 derajat dikurangi dengan theta 1. Berarti 180 dikurangi dengan 45, ya kan? Jadi hasilnya theta 3 di sini adalah 135 derajat. Jadi kalau begitu, jika ada elektron yang berada di subkulit 2P, maka dia akan mempunyai kemungkinan 3 arah L, arah momentum sudut orbital terhadap sumbu Z. Kalau enggak 45, 90 ya, 135 derajat. Sedangkan arah yang lain tidak dimungkinkan. Nah, yang keempat, ada bilangan kuantum magnetic spin, simbolnya adalah MSS subscript ya, untuk menentukan arah momentum sudut elektron ini, karena atom mendapat pengaruh medan magnet dari luar. Nah, nilai MS itu adalah plus minus setengah. Nah, kenapa kok plus minus setengah nilainya? Sebenarnya min setengah itu untuk spin down, kalau plus setengah itu untuk spin up. Kita tahu spin elektron itu hanya 2, kalau nggak spin up ya spin down. Jadi kemungkinan untuk up dan down itu ya setengah. Seperti hanya dengan Anda melempar mata uang, kemungkinan Anda mendapat angka dengan gambar
kemungkinan Anda dapat angka atau gambar, itu kan probability-nya atau kemungkinannya setengah kan ya. Nah, makanya di sini nilai MS itu nilainya adalah plus minus setengah gitu. Sekali lagi ya, min setengah untuk spin down, plus setengah untuk spin up. Nah, harga mutlak dari MS itu dinamakan sebagai spin elektron. Nilainya adalah setengah. Ya, harga mutlak ini kan ya. Jadi spin elektron, S, kecil simbolnya. Nah, sekarang saya gambarkan. Jadi kalau ini misalkan elektron ya, terus berputar seperti ini, arah momentum sudut spinnya kemana? Ya pakai kaidah tangan kanan tadi ya. Nah, masih ingat ya, 4 jari meremas menunjukkan putaran elektron, sedangkan jempolnya untuk menunjukkan arah momentum sudut spin. Jadi untuk kasus seperti ini, jika elektron berputar seperti ini, maka arah momentum sudut spinnya arahnya adalah ke atas. Nah, momentum sudut spin ini akan tegak lurus bidang edar rotasi dari elektron ini. Jadi yang dimaksud dengan spin di sini adalah perputaran elektron pada porosnya. Nah, karena ini arah momentum sudut ke atas, ya kan, arah momentum sudut spinnya ke atas, makanya dikatakan sebagai spin up. Nah, terus kemudian yang di sini ya, ini kalau dibalik arah putarannya ke sana, otomatis arah momentum sudut spinnya itu ke bawah. Nah, ini yang dikatakan sebagai spin down. Nah, ini ya aturan tangan kanannya kalau nggak ingat. Nah, ini arah putaran remasan 4 jari tangan. Jadi arah putaran rotasi elektronnya, sedangkan arah ibu jari atau jempol menunjukkan arah momentum sudut spin. Bedakan ya, S kecil itu spin elektron, sedangkan S besar itu menunjukkan momentum sudut spin elektron. Momentum sudut spin elektron itu bisa dihitung secara langsung karena nilai spinnya setengah. Jadi langsung masukkan, momentum sudut elektron itu dirumuskan mirip seperti momentum sudut orbital. Cuma ini simbolnya yang beda aja ya. Kalau momentum sudut spin simbolnya S besar, yaitu nilainya akar S dalam kurung S plus 1 kali H bar. Jadi karena spinnya di sini nilainya adalah setengah, langsung saya masukkan ya. Jadi ini akar setengah kalikan dalam kurung setengah plus 1 dikalikan H bar, akhirnya dapat akar 3/4. Nah, itu hasilnya adalah setengah akar 3 H bar. Oke, nah kalau misalkan elektron dipengaruhi medan magnet dari luar, ternyata arah bidang edar spin elektron itu bisa oleng juga. Berarti kalau begitu itu akan mempengaruhi arah dari momentum sudut spinnya. Nah, jadi kalau misalkan arah momentum sudut spin seperti ini membentuk sudut theta terhadap arah medan magnet atau arah sumbu Z ya. Nah, karena di sumbu Z-nya itu diletakkan medan magnetnya, berarah ke sumbu Z maksudnya, medan magnetnya. Jadi nanti komponen S ke arah sumbu Z, saya sebut SZ. Kalau secara trigonometri pasti SZ itu S cos theta kan. Tetapi kalau kita kaitkan dengan bilangan kuantum spin MS, maka nilai SZ itu adalah sama dengan MS kali H bar. Nah, SZ-nya berarti hanya ada dua nilai kemungkinannya, yaitu kalau enggak min setengah H bar, ya plus setengah H bar, karena MS tadi cuma 2, kalau enggak min setengah, ya plus setengah kan. Nah, oke, sekarang kita gambarkan arah momentum sudut spinnya ya. Nah, ini kemungkinan arah yang pertama untuk SZ yang bernilai setengah H bar, ya plus setengah H bar. Nah, sedangkan ini arah orientasi yang kedua terhadap sumbu Z untuk nilai SZ min setengah H bar. Jadi hanya ada dua arah saja, karena nilai SZ-nya itu hanya ada dua kemungkinan, min setengah H bar sama plus setengah H bar. Jadi sekali lagi arahnya cuma dua, arah dari momentum sudut spin. Nah, kalau yang arah pertama, theta 1, ini bisa kita hitung ya, theta 1 ini. Karena ini segitiga siku-siku, jadi kita bisa pakai trigonometri ini. Cos theta 1 itu kan berarti setengah H bar dibagi dengan S. Tapi S-nya masih ingat tadi ya, S-nya itu kan setengah akar 3 H bar. Jadi momentum sudut spin elektron, ya pasti inilah tadi ya, sudah kita hitung, setengah akar 3 H bar. H barnya kita bisa coret, akhirnya kita dapat setengahnya juga bisa kita coret ya. Akhirnya kita dapat sepertiga akar 3.
Nah, ini theta satunya akan didapat 55 derajat. Ya, sekitar 55 derajat lah ya. Bukan eksak pasti 55 derajat. Ya, ini pendekatan aja 55 derajat. Nah, sedangkan theta 2-nya berapa? Ini gampang karena simetris. Kalau ini theta 1, yang ini juga theta 1 kan? Sama. Jadi kalau mencari arah orientasi S ya, momentum sudut spin yang kedua terhadap sumbu Z ini, jadi berapa sudutnya? Gampang. Theta 2 itu berarti 180 derajat dikurangi dengan theta 1. Nah, jadi 180 derajat dikurangi 55 derajat, hasilnya adalah 125 derajat. Begitu. Nah, yang kedua saya bicarakan masalah azas Pauli untuk atom berelektron banyak ini. Nah, azas Pauli mengatakan elektron-elektron dalam atom tidak boleh memiliki 4 set bilangan kuantum yang sama semuanya. Tidak boleh. Setidaknya satu yang berbeda. Nah, karena dalam suatu atom, satu elektron itu hanya menempati satu alamat unik. Jadi satu elektron menempati satu alamat. Jadi tidak boleh dalam satu alamat ditempati lebih dari satu elektron. Nah, kalau manusia kan bisa, misalkan satu rumah, satu alamat itu ditempati 3 orang, 2 orang, gak masalah. Tetapi kalau elektron itu tidak boleh seperti itu. Satu elektron hanya menempati satu alamat. Nah, untuk bilangan kuantum utama N sama dengan 1, itu kan L-nya sama dengan 0 ya. ML-nya juga 0. Nah, ini MS-nya min setengah dan MS bernilai plus setengah. Jadi kalau begitu, lihatlah di sini bahwa alamat yang ditempati elektron nanti itu ada 2. Nah, yang pertama alamat 1 adalah 100 min setengah. Sedangkan alamat yang kedua 100 plus setengah. Lihat di sini ya, 100 min setengah. Itu alamat yang pertama. 100 plus setengah. Itu alamat yang kedua. Nah, ini bukan alamat palsu semua ya. Nah, ini alamat yang betul-betul nanti bisa ditempati oleh elektron. Lah, karena alamatnya itu cuma ada 2, maka jumlah maksimum elektron yang bisa menempati kulit N sama dengan 1 ya cuma 2 elektron. Karena alamatnya cuma 2 aja. 3 elektron nggak bisa ya. 2 elektron. 1 elektron boleh. Ya nggak apa-apa. Kalau 1 elektron berarti menempati salah satu alamat ini gitu ya. Oke, jadi kalau begitu bisa kita simpulkan untuk N sama dengan 1 kulit yang pertama, jumlah elektron maksimum yang bisa menempati kulit itu adalah sama dengan 2 elektron saja. Nah, bagaimana untuk bilangan kuantum N sama dengan 2, berarti di kulit 2, kita tahu kalau N-nya sama dengan 2, itu L-nya bisa 0, L-nya bisa 1 gitu. Nah, tapi untuk L0 kan bisa ML-nya 0. Nah, ini akan mendapatkan MS min setengah dan MS plus setengah. Nah, kalau L-nya sama dengan 1, itu bisa ML-nya min 1, 0 plus 1 gitu ya. Nah, ini padahal ini pecah lagi menjadi 2, menjadi MS min setengah, MS plus setengah. ML0 ini juga pecah menjadi MS min setengah, ini MS plus setengah. Nah, untuk ML plus 1 ini juga pecah, nanti ada MS plus setengah sama MS min setengah. Jadi kalau kita hitung berapa jumlah alamatnya? Ya, yang pertama kan 2, 0, 0, min setengah. Alamat yang kedua 2, 0, 0, plus setengah. Gitu kan ya. Nah, kalau alamat yang ketiga ya N2, L1, ML min 1, MS min setengah. Dan seterusnya. Cukup kita hitung yang MS-nya aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena MS-nya sebanyak 8, berarti untuk kulit N sama dengan 2, itu menyediakan 8 alamat untuk elektron. Sehingga jumlah elektron maksimum yang bisa menempati kulit N sama dengan 2 adalah sebanyak 8 elektron saja. Ya, jadi 9, 10 elektron tidak boleh ya. Lebih dari 8 nggak boleh. Maksimalnya itu adalah 8 elektron saja. Oke. Jadi kalau begitu bisa kita rumuskan jumlah elektron maksimum yang menempati kulit atom itu sama dengan 2N kuadrat, di mana N-nya itu diisi bilangan kuantum utama 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi jumlah elektron maksimum pada setiap kulit nanti
Bisa 2, bisa 8, bisa 18. Ya 2 itu kalau N-nya diisi 1 ya kan. Nah 8 itu kalau N-nya diisi 2. 2 kuadrat kali 2 kan 8. Nah kalau 3 kuadrat kali 2 kan 18. Dan seterusnya seperti itu. Baik, sekarang kita bicara mengenai spektrum emisi dan absorpsi. Kalau elektron berpindah dari kulit yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah, tentu saja dia akan memancarkan energi foton. Foton itu apa? Foton itu adalah gelombang elektromagnetik. Berarti dia akan memancarkan panjang gelombang tertentu. Nanti ya. Kenapa dikatakan spektrum emisi? Yaitu tadi karena dia memancarkan foton atau gelombang elektromagnetik. Tapi sebaliknya, kalau elektron naik ke kulit yang lebih tinggi atau istilahnya dalam keadaan eksitasi, kalau yang ini dalam keadaan apa? Deeksitasi. Nah, kalau elektron naik itu pasti akan menyerap energi foton. Menyerap. Jadi karena dia menyerap, dia akan menghasilkan spektrum absorpsi. Dia menyerap foton dengan panjang gelombang tertentu, begitu kan ya. Nah, lambdanya itu bisa dihitung, baik spektrum emisi maupun spektrum absorpsi. Nah, untuk atom hidrogenik, karena kita membahas atom berelektron banyak, tetapi kalau atom hidrogenik itu elektronnya tinggal 1 karena mengion, maka rumus untuk menghitung lambdanya adalah pakai rumusnya Rydberg, 1 lambda sama dengan R dalam kurung 1 Na kuadrat min 1 Mp kuadrat kali Z kuadrat. Perhatikan Z-nya, nomor atomnya disertakan ya, karena nomor atom untuk atom berelektron banyak itu lebih dari 1. Jadi Z di sini menyatakan nomor atom.